Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah pada malam hari ini di Cirebon, ya, saya di Cirebon, Jawa Barat, di Indonesia, akan memberikan tausiah yang berjudul Kalian Muridku, Anak Muda Ini Guruku. Kajian ini berkenaan tentang masalah akhlak, terutama tentang adab pergaulan, ya. Tentang adab pergaulan, bagaimana memberikan nasihat kepada orang yang salah untuk meluruskan kesalahan orang lain, bagaimana kita harus memiliki juga sifat tawadhu, rendah hati, berani untuk mengakui kesalahan, kemudian untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk rujuk kepada kebenaran dan sifat-sifat mulia lainnya. Saya bacakan terlebih dahulu sebelum kita akan kaji faedah-faedah dari pembahasan ini. Imam Ibnul Arabi rahimahullah wafat tahun 543 Hijriah. Dalam kitabnya Ahkamul Quran menuturkan kisah yang penuh dengan pelajaran. Muhammad bin Qasim al-Uthmani memberitahukan kepadaku lebih dari satu kali. Suatu hari saya mendatangi kota Fustat di Mesir dan menghadiri majelis ilmu. Syekh Abdul Fadl Al-Jauhari. Aku menghadiri pemaparan beliau kepada para hadirin. Di antara ucapan beliau dalam majelisnya yang baru pertama kali kuhadiri, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjatuhkan talak, pernah menceraikan istri beliau, atau salah satu istri beliau. Kemudian pernah juga mengucapkan zihar. Kemudian juga pernah mengucapkan ila. Setelah Syekh Al-Jauhari keluar, meninggalkan masjid bersama satu rombongan, lantas aku mengikutinya dari belakang sampai ke rumahnya. Mereka duduk berbincang di teras samping rumah Syekh. Sebagian murid-muridnya telah beranjak pamit. Syekh Al-Jauhari memperhatikanku dan menyapaku. Anda sepertinya orang asing di sini. Apakah Anda ingin berbicara kepadaku secara pribadi? Aku menjawab, iya, benar. Syekh meminta sebagian muridnya yang berdiri di sekitarnya agar menjauh dari mereka berdua. Aku berkata, hari ini saya pertama kali menghadiri majelis Anda untuk mengharapkan keberkahan dari Allah dari majelismu. Saya mendengar Anda menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah menceraikan salah satu istri beliau dan Anda benar. Anda berkata bahwa Rasulullah SAW pernah mengila istri-istri beliau dan Anda benar. Anda berkata bahwa Rasulullah SAW pernah mengucapkan zihar, padahal Rasulullah SAW belum pernah dan tidak akan pernah menzihar istrinya, karena zihar itu termasuk ucapan mungkar dan dusta. Tidak mungkin hal ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga Syekh Al-Jauhari memelukku dan mencium kepalaku. Beliau berkata, saya bertaubat dari pendapat tersebut.
Semoga Allah membalas Anda, wahai guru, dengan kebaikan. Setelah itu aku pun pamit. Keesokan harinya, saya bersegera mendatangi majelis beliau. Ternyata beliau telah datang mendahuluiku. Masjid tersebut sudah dipenuhi hadirin. Ketika saya masuk dari salah satu pintu masjid dan menghampiri majelis tersebut, beliau melihatku dari kejauhan. Kemudian beliau menyambutku dengan suara yang lantang, "Selamat datang, wahai guruku." Semua yang hadir memandangku dan memperhatikanku. Aku menjadi grogi serta malu sekali, wahai Abu Bakar. Maksudnya kepada Imam Ibnul Arabi. Abu Bakar Ibnul Arabi menimpali bahwa Al-Utsmani ini orangnya sangat pemalu. Jika ada seseorang menyalaminya, maka langsung wajahnya memerah menahan malu. Al-Utsmani melanjutkan kisahnya. Syekh Al-Jauhari memintaku duduk di samping beliau. Maka orang-orang yang hadir di majelisnya segera berebut menggandeng tanganku dan mengantarku ke dekat Syekh. Tanpa terasa tubuhku bermandikan keringat dan aku tidak ingat sedang berada di mana. Syekh Al-Jauhari berkata kepada hadirin, "Kalian adalah murid-muridku dan anak muda ini adalah guruku. Kemarin aku berkata kepada kalian bahwa Rasulullah SAW pernah berzihar dan kalian diam semua. Tidak ada yang menegurku dan mengajariku. Anak muda ini mengikutiku sampai di rumahku dan meluruskanku." Beliau bercerita sebagaimana yang telah aku ceritakan. Syekh Al-Jauhari lalu menutup pembicaraan di majelis tersebut dengan berkata, "Saya menyatakan taubat dari pendapat kemarin dan saya rujuk kepada kebenaran. Barang siapa yang kemarin hadir, janganlah berpendapat demikian. Barang siapa yang hari ini tidak hadir, hendaknya diberitahu oleh yang hadir. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan." Kebaikan ya, ada tulisannya kebalikan, salah cetak ya. Kemudian ya dengan kebaikan. Beliau terus mendoakan untukku dan diaminkan oleh para hadirin. Imam Ibnul Arabi mengomentari kisah tersebut. Perhatikanlah, semoga Allah merahmati kalian. Perhatikanlah agama yang kokoh ini. Perhatikanlah pengakuan ilmu kepada pemiliknya. Beliau sampaikan pengakuan kesalahannya di hadapan halayak ramai. Beliau seorang ulama yang berkedudukan tinggi dan telah terkenal kemuliaannya, mau menerima kebenaran dari seseorang yang asing dan tidak diketahui dari mana asalnya. Teladanilah beliau, niscaya kalian akan memperoleh petunjuk. Ya, itu kisah yang saya terjemahkan dari tulisan yang saya dapatkan dari website ya, websitenya Profesor Dr. Umar Al-Muqbil, hafizahullah. Kemudian juga saya mendengar dari kisah yang sama dari klip video ceramah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumullah. Dan beliau membacakan teks dari ucapan Imam Ibnul Arabi rahimahullah. Ya, kita mulai dulu untuk membahas faedah-faedah yang bisa kita petik dari apa yang tadi telah kita dengar bersama. Pertama, tentang sekilas tentang siapa Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini dengan tulisan alif lam ya, Ibnul Arabi. Ada juga orang yang bernama Ibnu Arabi, berbeda. Beda orang dan juga beda pemahaman ya. Ini yang kita bahas adalah Al-Imam Ibnul Arabi. Beliau lahir tahun 468 Hijriah di kota Sevilla di Spanyol. Dan wafatnya tahun 543 Hijriah di kota Fez di Maroko. Jadi Imam Ibnul Arabi ini lahir di Spanyol, kemudian sejarah singkatnya ya, ketika berusia masih kecil sudah dibawa oleh ayahnya pindah ke Mesir, lalu ke Syam ketika usia 19 tahun.
Lalu juga ketika usia 12 tahun pindah lagi ke Baghdad. Pernah juga tinggal beliau di Mekah. Pada usia 26 tahun, ayah beliau wafat. Lalu beliau kembali lagi ke Andalusia, ke Spanyol di usia 57 tahun. Kemudian beliau di sana mengajar dan juga menjadi hakim. Banyak sekali murid-murid beliau dari berbagai negara datang ke Spanyol untuk belajar. Dan kemudian juga beliau pindah ke Maroko, ke Fez, dan meninggal di sana. Kurang lebih usianya sekitar 75 tahun. Ya. Rahimahullah ya. Beliau menulis buku, banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh beliau ya. Banyak sekali. Di antaranya buku Ahkamul Quran ini yang diselesaikan penulisan buku ini selama 20 tahun. Menghabiskan 8.000 kertas. Pada saat dahulu menulis dengan pena menghabiskan 8.000 kertas ya. Ini juga satu sisi bagaimana kita lihat ya, ke semangat dalam hal menuntut ilmu, sampai pergi dari satu negeri ke negeri lain, kemudian juga semangat menulis, sabar, sampai satu buku dihabiskan 20 tahun. Walaupun beliau juga banyak sekali buku-buku lain yang beliau tulis ya. Jadi berarti seorang ulama biasanya ketika menulis sebuah buku tidak khusus fokus hanya satu buku saja, tapi bisa juga menulis buku yang lain, dan seterusnya. Dia bagi waktunya. Ala kulli hal, ini sekilas tentang Imam Ibnul Arabi rahimahullah. Beliau orang yang sangat dicintai oleh kaum muslimin. Pada saat beliau hidup ini banyak yang mencintai beliau. Di samping juga tentu ada juga orang-orang yang membencinya, yaitu orang-orang yang tidak baik tentunya ya, yang membencinya pada umumnya. Ya, ala kulli hal, beliau menceritakan apa yang dapat didengar dari Muhammad bin Qasim al-Uthmani ya. Maka beliau tulis dalam buku Ahkamul Quran ketika sedang membahas surat Al-Baqarah ayat 226 ya. Beliau mengatakan Muhammad bin Qasim al-Uthmani memberitahukan kepadaku ghaira marrah, artinya lebih dari sekali. Tidak hanya sekali menceritakan kisah ini yang tadi sudah kita dengar bersama ya. Pak, saya bacakan dulu di sini faedah yang bisa kita petik dari kisah ini. Terkadang seseorang itu lupa. Ia telah menyampaikan cerita yang sama kepada satu orang lebih dari satu kali. Ini. Saya yakin Imam Ibnul Arabi ketika mendengar kisah yang lebih dari sekali, yang kedua ataupun mungkin yang ketiga, beliau mendengarkannya dengan serius. Beliau mendengarkannya dengan seksama, dengan fokus. Tidak dengan artinya kurang perhatian gitu ya. Ini seorang pendengar yang baik tidaklah menyanggah dan tidak melarang temannya untuk menceritakan kisah yang sama. Ya. Kita kadang atau mungkin sering kurang sabar ya. Kalau ada teman atau mungkin istri menceritakan hal yang sama udah kepada kita bos tidak sabar untuk mendengar sehingga kita mengatakan kamu udah cerita masalah ini kemarin gitu. Seolah-olah nggak usah cerita lagi. Hal tersebut tentu kurang mengenakan bagi si pencerita ya, bagi orang yang berbicara tadi ya. Maka kita perlu belajar kesabaran untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Kita niatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghargai orang lain, menghormati orang lain dan memasukkan kegembiraan kepada orang lain. Di mana Nabi SAW bersabda afdhalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min surura. Seutama-utama amalan adalah memasukkan kegembiraan kepada seorang saudaramu, seorang muslim, mukmin. Ya, kepada hati Abdul Aman tudkhila ala akhika ya, memasukkan kegembiraan kepada saudaramu seorang mukmin. Ya.
Saya teringat juga ada penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, salah seorang guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan ada seorang ulama duduk dengan murid-muridnya, lalu datanglah seorang pemuda. Pemuda itu cerita kepada Syekh, lalu Syekh mendengarkan dengan fokus dan dengan seksama. Ketika anak muda itu pulang, Syekh menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa apa yang disampaikan oleh anak muda itu sudah saya ketahui sebelum anak muda itu dilahirkan ke muka bumi ini. Ya, artinya dia paham, sudah mengerti, sudah tahu. Tapi dia tetap mendengarkannya seolah-olah baru pertama kali mendengarkan. Ini beliau sampaikan kepada murid-muridnya, artinya sebagai bentuk pelajaran kepada murid-muridnya untuk memiliki adab yang baik, menjadi pendengar yang baik. Ya. Kemudian ia tetap menjadi pendengar yang baik, seolah-olah ia baru pertama kali mendengarnya. Adapun saat menyampaikan cerita yang telah didengarnya lebih dari sekali kepada orang lain, ia boleh menyebutkan kepada orang lain bahwa ia telah mendengar cerita tersebut dari orang yang sama lebih dari satu kali, agar orang lain lebih yakin bahwa informasi yang disampaikannya itu sangat valid. Ya, artinya Imam Ibnul Arabi rahimahullah mengatakan, saya mendengar tidak hanya sekali nih kisah ini. Berarti untuk lebih meyakinkan pada kita para pembaca bahwasanya insya Allah cerita yang disampaikannya ini benar-benar valid dan beliau hafal atas apa yang didengarnya. Ya. Karena Nabi SAW termasuk adab juga, Nabi SAW ketika menyampaikan sesuatu kepada sahabat pun diulang bahkan dalam waktu yang sama gitu ya, bukan di waktu yang lain. Bisa sampai 3 kali adanya pengulangan adalah untuk penegasan juga, supaya benar-benar diperhatikan dan tidak sampai lupa. Ya. Para penuntut ilmu, di antara faedah lagi yang lain ya, rela meninggalkan kampung halaman dan merantau keluar pulau bahkan keluar negeri untuk menggapai keridhaan Allah dan ketinggian derajat di sisinya. Ini Muhammad bin Qasim Al-Utsmani rahimahullah datang ke kota Fustat di Mesir untuk menuntut ilmu. Saya sampai saat ini belum mendapatkan biografi tentang Muhammad bin Qasim Al-Utsmani ini. Lahir di mana, siapa beliau, dan seterusnya, belum saya dapatkan. Barangkali di antara pendengar, nanti ada yang mendapatkan, bisa memberitahukan langsung kepada saya. Ya, Fustat ini kota di Mesir, yang dibangun oleh Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu ketika membebaskan negeri Mesir. Ketika membebaskan negeri Mesir dari kesyirikan, dari penyembahan kepada selain Allah, menjadi penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini didirikan oleh Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Sehingga salah seorang ahli sejarah di masa sekarang ini, Profesor Dr. Raghib As-Sirjani mengatakan apabila rakyat Mesir sholat, artinya setiap orang Mesir yang sholat, puasa di bulan Ramadan misalnya, ataupun melakukan amal-amal baik, tidak lepas insya Allah pahala akan terus mengalir kepada Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain yang mereka berhasil membebaskan negeri Mesir, yang menjadikan masyarakat Mesir berbondong-bondong untuk mendapatkan hidayah Islam, yang setelah itu turun-temurun juga mempraktekkan amal-amal keislaman, sehingga pahala bagi yang membebaskan negeri Mesir itu akan terus mendapatkan pahala dari orang-orang yang masuk Islam kemudian. Ini luar biasa ya. Kita berharap agar kita ini, semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kita teringat juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah
memberikan nasihat ataupun menyampaikan dalam bentuk puisi ya. Tagharrab 'anil autani fi talabil ula wasafir wa fil asfari khamsu fawaidi tafarruju hammin wa iktisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Merantaulah, meninggalkan kampung halaman untuk mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan safar itu akan didapat 5 faedah. Artinya yang pertama adalah tafarruju hammin, bisa menghilangkan kepenatan, menghilangkan juga kegalauan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan ma'isyah, mata pencaharian. Yang ketiga juga untuk mendapatkan ilmu. Dan yang keempat mendapatkan adab. Dan juga yang kelima mendapatkan sahabat yang mulia. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik juga dari kisah tersebut, adab yang mulia dari seorang penuntut ilmu, ia meluruskan kesalahan gurunya secara 4 mata, tidak di hadapan orang lain. Jika seorang murid meluruskan kesalahan gurunya di hadapan orang lain, besar kemungkinan guru tersebut akan mempertahankan egonya dan tidak mau mengakui kesalahannya. Saya juga teringat dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i lahir di tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Beliau mengatakan, ta'ammadni binushika fimfiradi wa jannibni nasihata fil jama'ah fa innan nusha bainan nasi naw'un minat tawbih la arda istima'ah fa in khalaftani wa asaita qawli fala tajza idza lam tu'ta ta'ah. Sengajalah menasehatiku ketika aku sendirian. Janganlah menasehatiku di hadapan orang banyak. Karena nasihat yang disampaikan di hadapan orang banyak salah satu bentuk pendiskreditan, salah satu bentuk menjelek-jelekan yang aku tidak suka mendengarnya. Apabila Anda tidak mengikuti ucapanku ini dan tidak mengindahkan nasihatku ini, maka janganlah kaget, jangan marah kalau nasihatmu itu tidak ditaati, tidak diikuti. Gitu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa kita ini harus memperhatikan juga kejiwaan manusia. Manusia memiliki sifat tidak suka disalahkan meskipun dia salah, apalagi kalau tidak salah ya. Maka bagaimana cara memberi nasihatnya? Maka memberi nasihatnya yang baik adalah secara 4 mata. Ini dalam kondisi-kondisi yang memang memungkinkan untuk diberi nasihatnya secara 4 mata, gitu ya. Tetapi dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kecuali disampaikannya di hadapan orang banyak, maka harus disampaikan nasihat tersebut meskipun di hadapan orang banyak. Ini terjadi di masa Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nabi SAW ketika sedang khutbah Jumat, ada seorang sahabat datang langsung duduk, tidak sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Nabi SAW ketika sedang khutbah, memutuskan dulu khutbahnya, memberhentikan sebentar khutbahnya sambil bertanya kepada orang yang langsung duduk tadi, apakah Anda sudah sholat 2 rakaat? Orang tersebut menjawab belum. Maka Nabi SAW menegurnya, kalau begitu bangun, sholatlah 2 rakaat terlebih dahulu. Karena hal itu tidak mungkin oleh Nabi SAW ditunda nasihat tersebut, disampaikannya nanti setelah selesai sholat Jumat secara 4 mata. Dan ini nanti pertama sudah terlambat kondisinya, sholat ketika orang datang ke masjid sebelum duduk sholat terlebih dahulu seharusnya. Tidak menunggu sampai khutbah Jumat selesai, sholat Jumat selesai, baru sholat 2 rakaat. Yang kedua juga, nanti masyarakat atau kaum muslimin yang ada pada saat itu akan menganggap bahwa orang yang langsung duduk tanpa sholat tidak mengapa. Buktinya Nabi SAW tidak menegur, gitu ya. Nah, ini akan mengakibatkan salah paham. Maka Nabi SAW saat itu terpaksa menyampaikan di hadapan orang banyak. Tapi secara umum adalah nasihat yang baik itu disampaikannya berdua. Walaupun tentu para sahabat ketika ada yang mendapatkan nasihat dari Nabi SAW secara berdua, mereka ini ingin menyampaikan, menyebarkan ilmu,
maka mereka sampaikan lagi kepada keluarganya dan terus-menerus sampai kepada kita kaum muslimin di masa sekarang ini. Misalnya ya, ini tapi pada saat itu bisa saja Nabi SAW menyampaikan secara pribadi kepada para sahabat. Tinggal dilihat tadi kondisinya ya, bagaimana kapan seorang memberikan nasihat di hadapan orang banyak, kapan nasihat itu disampaikannya secara pribadi, secara empat mata. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya oleh seorang siswa bagaimana apabila saya di kelas ada guru pelajaran tentang keislaman melakukan suatu kesalahan dalam penyampaiannya di kelas. Apa yang harus saya lakukan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menasihati agar murid tersebut tidak menegurnya di depan murid-murid lainnya di kelas, tapi menunggunya sampai guru itu keluar kelas, maka menyampaikannya secara empat mata. Dan seorang guru yang baik, dia tidak akan marah, tidak akan tersinggung dengan kritikan, dan dia akan senang sekali menerima kebenaran. Dan dalam pelajaran berikutnya nanti di kelas, guru tersebut harus meralatnya, meralat kesalahannya ya. Kalau memang benar-benar salah ya. Di sini seorang murid tadi memberitahukan bahwa dia yakin bahwa gurunya salah. Jadi memang benar-benar salah. Maka guru tersebut nanti di pelajaran berikutnya dia meralat, memperbaiki kesalahannya. Kalau seandainya guru itu mempertahankan kesalahannya dan tidak mau mengakui kesalahannya, barulah di situ murid boleh menyampaikan argumentasinya di kelas di hadapan teman-temannya, agar teman-temannya bisa mengetahui, barangkali di antara mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa gurunya salah. Maka di situ dia menyampaikan argumentasinya tetap dengan adab yang baik, dengan bahasa yang santun disampaikan kepada guru tersebut. Ya. Kemudian adab yang mulia dari seorang penuntut ilmu ketika hendak mengkritik kesalahan orang lain, ia memulai pembicaraan dengan merendah dan memuliakan gurunya. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Qasim Al-Utsmani tadi ya. Beliau menghadiri majelisnya dalam rangka memperoleh barokah Allah melalui ilmu yang didapatkan dari gurunya. Setelah itu ia menyampaikan kebenaran yang disampaikan gurunya tentang talak, tentang ila. Setelah itu barulah meluruskan kesalahan ucapan gurunya tentang zihar. Jika seseorang hendak mengkritik orang lain, jangan langsung to the point menyampaikan kesalahannya, tapi perlu dikemas dengan mukaddimah yang membuatnya senang sehingga tidak tersinggung dengan kritikannya. Ya. Ini adab yang luar biasa ya. Seorang Muhammad bin Qasim ini menyampaikannya secara empat mata, tapi memulai mukaddimahnya bahwa saya baru pertama kali menghadiri majelis Anda dalam rangka memperoleh barokah dari Allah SWT melalui majelismu. Kemudian diucapkan ucapan-ucapan yang benarnya. Kemudian baru diakhirinya menyampaikan kekeliruan dari apa yang disampaikan oleh Syekh tadi ya. Sebelum saya lanjutkan lagi, saya teringat juga ketika Syekh sedang berbicara dengan murid-murid dekatnya di teras rumah ya sepulang dari pengajian, Syekh memperhatikan ada orang yang asing yang belum pernah beliau kenal sebelumnya. Maka Syekh pun menyapanya, menjadikan suasana jadi cair. Ya, ini juga suatu hal yang penting untuk kita renungkan, untuk kita evaluasi. Seringkali atau terkadang ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang sudah dekat dengan kita, ada di antara orang-orang yang dekat ini orang yang belum kita kenal, misalnya ya. Seringkali kita tidak memperhatikan, tidak menghiraukan orang tersebut, khusus kita hanya berbicara saja dengan orang yang sudah kita kenal baik. Orang yang baru pertama kita kenal tersebut tidak mendapatkan perhatian dari kita. Tentu orang tersebut tidak merasa nyaman ketika duduk di majelis, tapi sama sekali tidak diajak ikut berbicara gitu ya di majelis tersebut. Saya teringat akan adab ya sebagian dari orang-orang yang soleh ketika datang
ke suatu majelis misalnya ya, dia baru datang, di majelis itu sudah ada beberapa orang gitu ya, tapi bukan lagi majelis lagi pengajian ya, majelis biasa, mungkin dalam momen tertentu adanya misalnya sedang takziah atau sedang menghadiri mungkin pernikahan dan lain sebagainya. Ketika berkumpul misalnya ada 10 orang atau apa misalnya ya, disalaminya di satu majelis masing-masing, kemudian orang yang baru menyalami tadi menyapa semua yang ada di majelis tersebut. Misalnya 10 orang itu disapa satu-satu. Bagaimana kabar kamu? Baik, sehat, begini. Terus ke sampingnya, bagaimana kamu keadaannya? Gini-gini. Terus satu-satu, tidak ada yang dikecualikan. Ini luar biasa juga ya sebenarnya. Artinya tidak ada yang membuat orang akhirnya menjadi tersinggung, kok saya tidak disapa. Ini perhatian menjadi pelajaran. Juga kalau kita pelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, beliau orang yang sangat sibuk gitu ya. Ketika berkunjung ke rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada adik Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang masih kecil. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sendiri ketika melayani Nabi SAW di usia 10 tahun. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, usia Anas radhiyallahu anhu 20 tahun gitu ya. Jadi ketika datang ke rumah orang tua Anas radhiyallahu anhu, ada adik Anas yang masih kecil, maka Nabi SAW pun menyapanya. Wahai Abu Umair, panggilannya Abu Umair ya. Ma fa'ala bin Nughair. Apa yang dilakukan oleh si Nughair, burung kesayangannya. Ternyata burungnya mati. Sehingga anak kecil itu sedih. Nabi SAW memperhatikan adanya perubahan wajah dari Abu Umair ini yang sedang murung gitu, yang sedang sedih. Nabi SAW memberikan perhatian dengan bertanya kepada anak yang masih kecil, padahal Nabi SAW adalah orang yang super sibuk. Ini juga suatu pelajaran bagi kita ketika kita bermajelis pun, ketika ada anak kecil, kita sapa, kita ajak bicara, dan lain sebagainya. Ada satu kisah, seorang teman bercerita kepada saya, banyak sahabat-sahabatnya yang datang ke rumah dia bergantian. Suatu hari teman saya ini menyampaikan kepada anaknya yang masih SD, ayo ikut saya, ikut Abi gitu ya, mau menjemput sahabat Abi si A misalnya ya, ke satu tempat, mungkin perjalanannya bisa 1 jam naik mobil. Anak itu mengatakan enggak, saya enggak mau. Pernah lagi teman saya ini mengatakan, ayo ikut Abi, mengantarkan teman Abi si B misalnya ya, ke satu tempat. Anaknya juga mengatakan tidak mau. Tapi ketika menyampaikan teman saya ini, yuk ikut mengantarkan teman Abi si C, si anak itu langsung mau. Si ayah penasaran gitu ya, kenapa kamu kalau Abi pernah ajak mengantar si A teman Abi nggak mau, si B nggak mau, kalau si C kamu mau. Kalau si C sering menyapa saya, suka mengajak bicara saya senang berbicara dengan teman Abi yang bernama C tersebut gitu. Ini anak kecil saja merasa nyaman, senang ketika mendapatkan perhatian dari orang dewasa. Lalu saya juga teringat juga tadi ketika seseorang mau meluruskan kesalahan, hendaknya secara 4 mata ya. Tapi ada suatu kisah nyata, seorang ulama terkenal bernama Syekh Abdullah bin Humaid. Beliau ini ayah dari Syekh Saleh bin Humaid ya. Syekh Saleh bin Humaid masih hidup sekarang, Imam Masjidil Haram, salah satu imam yang senior di Masjidil Haram. Punya ayah dahulu ya, Syekh Abdullah bin Humaid, ketika sekitar tahun 1965 ke atas atau 70 gitu ya, beliau sedang mengajar di Masjidil Haram, lalu ada seorang anak muda mengkritiknya di majelis di hadapan orang banyak. Syekh sama sekali tidak tersinggung. Syekh sama sekali tidak marah. Bahkan berterima kasih kepada anak muda tersebut gitu ya. Tapi Syekh juga belum kenal anak muda ini, termasuk orang yang baru gitu. Maka setelah majelis selesai, Syekh memanggil anak muda yang mengkritik tadi, menanyakan, artinya ingin berkenalan lebih jauh.
Maka anak muda mengatakan, Syekh, saya ini berasal dari Yaman. Saya lari dari negeri saya waktu itu, pemerintahannya adalah pemerintahan sosialis, yang saya ini dikejar-kejar sehingga saya lari ke Mesir. Saya kuliah di sana. Kemudian kemudian terjadi kerenggangan hubungan antara negara Mesir dengan Yaman. Pemerintah Mesir melarang warga negara Yaman untuk tinggal di Mesir. Saya bingung, Syekh. Saya nggak mungkin pulang ke negeri kami, ke Yaman, bisa dibunuh atau minimal dipenjara. Lalu saya berangkat ke Arab Saudi. Sekarang saya tinggal di sini, gitu. Tapi bukan warga negara, gitu ya. Untuk tinggal saja, tapi punya izin tinggal. Lalu ulama tersebut, Syekh Abdullah bin Humaid, rahimahullah, yang dikritik oleh anak muda ini di hadapan murid-muridnya, gitu ya, malah menawarkan, mau nggak kamu jadi warga negara Arab Saudi? Supaya kamu bisa melanjutkan lagi, kuliah lagi di Mesir dan bisa lebih nyaman tinggal di sini. Oh, mau sekali, Syekh. Ya udah, dibuatkanlah surat rekomendasi kepada pimpinan kepala imigrasi di Arab Saudi. Lalu dibawanya surat tersebut dari Syekh Abdullah bin Humaid kepada kepala imigrasi, dan langsunglah dibuatkan warga negara untuk anak muda tersebut, yang akhirnya anak muda tersebut berangkat lagi ke Mesir untuk melanjutkan kuliahnya. Karena dia warga negara Arab Saudi, masih bisa melanjutkan kuliahnya tersebut. Setelah selesai, kembali lagi ke Arab Saudi dan tinggal di Arab Saudi. Ini sekedar contoh ya, luar biasa. Diperlakukan oleh muridnya tadi dengan adab yang kurang baik, dikritik di depan murid-muridnya, tapi tidak menjadikan dia marah, tersinggung, tapi dia malah justru memberikan perhatian kepada murid yang sedang punya masalah, malah diberinya rekomendasi untuk supaya dia bisa tinggal di Arab Saudi sebagai warga negara Arab Saudi. Ya, ini sekedar contoh saja tentang bagaimana akhlak rendah hati, tawadhu, dan juga membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Ya. Ya, akhlak mulia dari ahli ilmu yang tidak marah ketika dikritik, bahkan beliau memeluk dan mencium kening orang yang mengkritiknya sebagai penghormatan dan rasa terima kasih. Ini menunjukkan akhlak yang mulia dari seorang ulama, yaitu tawadhu, rendah hati. Ya. Syekh Al-Jauhari ketika dikritik, beliau peluk muridnya dan beliau cium keningnya sebagai penghormatan. Di Timur Tengah, mencium kening itu dari seorang murid kepada gurunya, gitu ya. Tetapi justru ini seorang guru yang sudah lebih tua, lebih jauh ilmunya, justru mencium kening muridnya, gitu ya, sebagai bentuk rasa terima kasih dan mendoakan kebaikan untuk muridnya tersebut. Bahkan mengatakannya sebagai Anda adalah guruku, gitu ya. Ini luar biasa. Seandainya Syekh Al-Jauhari meralat ucapannya yang salah tanpa menyebutkan siapa yang mengkritiknya, itu sudah cukup menunjukkan kecintaan beliau kepada kebenaran dan kemuliaan jiwanya. Tapi keesokan harinya, beliau datang ke majelisnya lebih awal dan memuji orang asing yang mengkritiknya sebagai gurunya. Ya, dia sebutkan bahwa si fulan ini telah mengkritik saya, gitu ya, disampaikan. Padahal kalaupun tidak menyebutkan ada orang yang mengkritik, beliau mengatakan, saya kemarin salah, sekarang saya meralat, sudah cukup, gitu ya, tanpa harus menyebutkan si fulan lah yang telah meluruskan saya, gitu ya. Ini juga menunjukkan ketinggian derajat, kemuliaan, sifat tawadhu, kemurahan hati, dan dia mau mengakui kesalahan. Ini juga suatu pelajaran bagi kita ya. Seringkali manusia itu tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau untuk meminta maaf dari kesalahan yang dilakukannya. Ini suatu sifat yang tercela. Maka seorang harus berubah, berdoa kepada Allah SWT agar Allah memudahkan diri kita ini untuk menjadi orang yang mudah mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Allah. Di antaranya kita teringat doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Kemudian juga kita mudah untuk
mengakui kesalahan kepada manusia yang lain, untuk meminta maaf gitu ya kepada orang yang telah kita sakiti misalnya, yang telah kita dolimi misalnya, atau kan kita berbuat salah kepadanya yang membuat dia tidak nyaman. Janganlah seorang suami gengsi untuk meminta maaf kepada istri. Janganlah seorang orang tua gengsi meminta maaf kepada anak kandungnya. Janganlah seorang guru gengsi dan malu untuk meminta maaf kepada muridnya. Janganlah seorang kakak malu untuk meminta maaf kepada adiknya, atau seorang paman kepada ponakannya, dan seterusnya. Ya. Kemudian Syekh Al-Jauhari juga memuji gitu ya, memuji sikap dari muridnya tadi yang telah mengkritik dia, yang telah meluruskan dia. Gitu. Ini juga sebagai satu bentuk motivasi gitu ya. Dia sampaikan lagi kepada murid-muridnya bahwa kalian kemarin diam saja ketika aku keliru. Keliru ini bisa saja ya, seseorang keliru ini karena keseleo lidah. Tidak sengaja, sebenarnya dia tahu kalau dia itu bahwa hal itu salah. Makanya ketika diingatkan bahwa memang itu salah gitu ya. Berbeda dengan sesuatu yang dia anggap benar. Kemudian setelah mungkin dikritik, maka dia pelajari terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah memang dia salah atau benar. Setelah itu misalnya, oh ternyata saya salah gitu ya. Tapi ada juga kesalahannya karena misalnya keseleo lidah, dia tidak bermaksud mengucapkan seperti itu, tapi ternyata keluar dari lisannya ucapan seperti tadi. Ini juga pelajaran bagi kita semua, terutama para pembicara ya, sebelum berbicara di hadapan majelis misalnya ya, yang kemudian direkam dan bisa disebarluaskan ke berbagai tempat, maka kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meluruskan lisan kita. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun, bukan hanya pembicara di majelis saja ya, bukan hanya penulis saja, tapi siapa saja kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan telingaku, dari kejahatan mataku, dari kejahatan lisanku, dari kejahatan hatiku, dan dari kejahatan air maniku apabila ditumpahkan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga di antara doa yang kita panjatkan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, aku ya Rabbi syrahli sadri, lapangkanlah untukku dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani gitu ya. Hindarkanlah kekakuan dari lisanku ini, yafqahu qauli, agar mereka bisa memahami, mengerti ucapanku. Ya. Kemudian akhlak mulia yang dimiliki ulama yang sangat kesohor dan terhormat berupa keberanian mengakui kesalahan dan melarang orang-orang mengikuti pendapatnya yang salah. Bahkan beliau berwasiat agar orang-orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, yang belum mendengar ralat dan rujuk dari Syekh Al-Jauhari. Ya, ini termasuk tadi adalah keberanian mengakui kesalahan. Sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Keberanian untuk mengakui kesalahan. Kemudian pelajaran lainnya, keberadaan orang-orang sebelumnya, saya teringat juga, tidak ada mungkin di artikel ini ya. Sebelumnya Muhammad bin Qasim Al-Uthmani rahimahullah besok harinya ya ingin datang di majelis Syekh lebih awal. Tapi ternyata ketika beliau datang ke masjid, Syekh sudah hadir. Dan banyak juga murid-murid yang sudah hadir. Padahal pelajaran belum dimulai, gitu ya, belum waktunya untuk dimulai. Ini menunjukkan juga kedisiplinan seorang guru dalam menyampaikan satu pelajaran. Beliau tidak terlambat. Ya, ini penting, terutama bagi para guru, gitu ya, untuk disiplin dalam hal
belajar, termasuk juga para murid, gitu ya, untuk juga tepat waktu ketika belajar, tidak sering terlambat ketika datang ke sekolah, terlambat, datang dalam satu janji juga, pertemuan, rapat, dan lain sebagainya, terlambat, dan lain sebagainya. Ini merupakan luar biasa ketepatan, kedisiplinan dalam masalah waktu ya. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang disiplin, yang tepat waktu. Kemudian juga ada satu nasihat, masukan ya, untuk panitia pengajian di masjid-masjid ataupun di tempat-tempat kajian-kajian ya. Sebagian dari panitia itu sering, atau bukan sering ya, barangkali ada di antara panitia ini misalkan ingin mengadakan pengajian di hari Ahad jam 9.30 mulainya, tapi membuat undangan, menyebarkan flyer bahwasanya pengajiannya dimulai jam 9.00. Yang nanti ketika prakteknya akan dimulainya jam 9.30. Seorang guru, Ustadz sudah datang dari 8:30, sudah siap, tapi panitia mengatakan, Ustadz nanti kita mulainya 9:30, karena biasanya pada ngaret orang-orang datangnya terlambat Ustadz. Soalnya kalau kita umumkan nantinya 9:30 mulai pengajian, nanti mereka datang jam 10 Ustadz. Jadi kami mulainya nanti 9:30. Ini hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik karena kasihan mereka yang datang sebelum jam 9 sudah hadir, mereka menunggu lama sampai 9:30 gitu kan istilahnya. Minimalnya setengah jam menunggu pengajian tersebut. Ini merugikan orang yang datang di awal. Dan yang kedua juga, kurang baiknya juga ada kesan sebagian orang yang tidak paham itu akan menyalahkan ustadznya. Wah, ustadznya nggak disiplin. Pengajian jam 9 baru datang 9:30. Padahal tidak tahu ustadznya dari 8:30 sudah datang. Dianggapnya ustadznya yang tidak disiplin. Ini juga hal yang kurang baik yang perlu dilatih untuk kita tepat waktu. Meskipun yang hadir 2 orang, 1 orang, jam 9 kita mulai. Yang nanti orang akhirnya terbiasa. Wah, jangan sampai terlambat. Panitia selalu on time, tepat waktunya, tidak ngaret. Nah, ini akhirnya masyarakat sendiri yang nanti akan membiasakan diri untuk bisa lebih disiplin. Wallahu alam, ini juga faedah yang saya tidak masukkan dalam tulisan tersebut. Dan mungkin juga masih banyak faedah-faedah lain yang belum saya ketahui dari apa yang tadi kita dengar bersama. Maka boleh juga nanti dalam forum tanya jawab antum menyampaikan juga faedah-faedah yang bisa dipetik dari kajian kita malam hari ini. Kemudian yang terakhir, keberadaan orang-orang yang berakhlak mulia dari kaum muslimin menunjukkan indahnya dan kokohnya agama Islam itu sendiri. Jika kaum muslimin mempelajari Islam dari sumbernya yang benar, ditambah mempelajarinya dengan metodologi yang benar, yang baik dan benar, maka hasilnya akan membuahkan keindahan dan kekokohan Islam yang dipraktekkan dengan benar oleh kaum muslimin. Jadi keindahan, kemuliaan akhlak dari kaum muslimin yang ada, ini tidak lepas dari keindahannya Islam itu sendiri sebagai sumber yang membuahkan, melahirkan akhirnya orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia. Itu diantaranya tentunya disebabkan dari kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah, di mana akhirnya menjadi celupan bagi seseorang untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami untuk berbuat sebaik-baik amalan, sebaik-baik akhlak. Tidak ada yang bisa menunjuki untuk berbuat sebaik-baiknya kecuali Engkau, dan lindungilah kami dari jeleknya amalan dan jeleknya akhlak, dan tidak ada yang dapat melindungi dari kejelekannya kecuali Engkau. Allahumma amin. Ya, itu saja isi dari kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, barangkali ada tanya jawab, kita buka tanya jawab. Tafadhal al-akh moderator untuk melanjutkan acara ini. Barakallahu fiik.
Muwafiq barakallah Ustaz. Sepertinya ada kendala mungkin dengan moderator. Anda coba wakilkan. Bismillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum ilaik atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah. Tafadhol jika ada pertanyaan dan ingin bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilahkan bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa juga melalui chat untuk kami bacakan. Sambil menunggu Ustadz yang bertanya raise hand, Anda coba membacakan ya Ustadz. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz terkait menasehati tadi. Bagaimanakah jika kita sebagai anak mendapati orang tua yang jarang sholat atau sering menunda waktu sholat, bagaimana cara menasehatinya? Dan kami sebagai anak mengetahui hukumnya, namun tidak berani menasehati orang tua. Apakah ini malah tergolong anak yang durhaka? Jazakallahu khairan. Ya, Masya Allah. Bagaimana seorang anak menasehati orang tuanya ya. Di sini tentu ada cara dan adab yang baik dengan kata-kata yang santun dan sopan ketika menasehati orang tua. Berbeda, artinya bahasanya tentunya berbeda dengan ketika orang tua yang menasehati anak gitu ya. Tentu kita hindarkan bahasa-bahasa perintah, apalagi dengan suara yang keras, dengan marah gitu ya. Tetapi bagaimana bahasanya, kita ingat bagaimana misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menasehati ayahnya bahwa aku sangat takut kalau akan datang azab menimpamu misalnya. Sehingga menunjukkan kecintaan kita, kasih sayangnya kita kepada orang tua dengan tidak bahasa yang menggurui, tetapi kita bisa artinya dengan bahasa-bahasa yang lebih sopan, tapi nasihat itu tetap sampai kepada orang tua. Ada seorang teman juga menceritakan bahwasanya orang tua saya ini termasuknya gengsi kalau mau mendapatkan kritikan dari anaknya. Maka saya caranya apa kesalahan yang dilakukan oleh orang tua ini, saya cari buku yang membahas tentang kesalahan orang tua tersebut, tetapi buku ini tidak saya berikan langsung kepada orang tua saya, tolong ini dibaca, tapi saya letakkan di tempat yang mudah dilihat oleh orang tua. Dan alhamdulillah ketika orang tua saya ini melihat buku tersebut, ayahnya ya, diambilnya, dibawanya oleh ayah ke kantor dan mungkin dibacanya di sana dan seterusnya. Yang jelas dibaca tidak di sepengetahuan si anak. Yang akhirnya terjadi perubahan-perubahan dari pemahaman dan pengamalan si ayah tersebut dikarenakan dakwah anaknya, tetapi tidak secara langsung dia menjelaskan. Ini juga penting. Jadi bisa saja misalnya orang tuanya ini senang mendengarkan ceramah-ceramah gitu ya, waktunya banyak kosong, kita sediakan mungkin di rumah misalnya ya satelit ataupun televisi yang bisa membuka channel-channel televisi dakwah. Kemudian orang tuanya akhirnya sering mendengarkan ceramah-ceramah dari televisi-televisi yang menyampaikan dakwah Islam, yang akhirnya orang tua tersebut mendapatkan banyak ilmu dan perubahan-perubahan dengan setelah banyak belajar. Itu juga penting. Dan tentunya jangan lupa penting sekali untuk anak juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada orang tua kita. Di samping itu juga bisa juga anak kalau tidak berani menyampaikan langsung tadi ke orang tua juga, dan barangkali lewat buku ataupun lewat ceramah itu akan panjang sekali, maka seorang anak boleh menceritakan aib, kesalahan dan dosa orang tuanya kepada orang yang dihormati oleh orang tua, kepada orang yang didengar oleh orang tua, baik seorang guru
ataupun kakak dari orang tua kita, yang kemudian nanti merekalah yang akan menyampaikan langsung nasihat-nasihatnya kepada orang tua kita. Allahu a'lam bishawab. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Berikutnya kami persilahkan kepada yang sudah raise hand, Ibu Yuniarti. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz, Kak, apabila orang tua sudah mendidiknya dari kecil yang dengan pendidikan agama, kemudian anak tersebut kita masukkan ke suatu lembaga, contohnya ke pondok pesantren, tetapi orang tersebut itu kejadian dengan keluarga kami itu jadi si anak tersebut menyalahkan orang tua, jadi dianggapnya orang tua itu membuang dia itu ke pesantren karena menurut dia karena orang tua itu tidak mau mengurusi, padahal kita orang tua itu sudah mendidiknya semaksimal mungkin. Bukan, kita niatnya bukan untuk membuang ya Pak Ustadz. Kalau untuk ke pesantren itu untuk mencari ilmu yang lebih baik. Karena ada kan orang tua yang tidak bisa mendidiknya, terutama agama itu kan lebih penting daripada ilmu-ilmu yang ilmu di dunia itu. Karena di ilmu agama itu lebih penting. Itu bagaimana ya Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu? Oh ya, jazakillah khair. Ya. Pertama juga tadi perlu komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak supaya tidak ada salah paham di sini. Satu sisi anak merasa orang tuanya membuang, padahal orang tua tidak membuang. Dan yang lain pun banyak sekali ya, kejadian-kejadian adanya salah paham dari anak kepada orang tua gitu kan. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya menganggap bahwa ayahnya tidak adil, berbuat zalim gitu kan kepada mereka, padahal sebenarnya tidak. Di sini penting sekali diantaranya upaya dulu, usaha dari orang tua untuk tidak menjadikan anak mungkin salah dalam hal kesan kepada orang tua, di samping juga orang tua juga banyak berdoa untuk anaknya. Kemudian perlu dipahami juga ketika ingin menyekolahkan anak di pondok juga diperhatikan ya. Sebagian menyekolahkan anak di pondok usia SD sudah dipondokkan gitu. Ini juga menurut saya kurang tepat, kurang baik gitu ya. Anak usia SD, kelas 1 SD, kelas 2 SD sudah dipondokkan. Padahal mereka di usia-usia tersebut sangat sekali butuh kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan tinggal bersama satu rumah gitu ya. Adapun kalaupun barangkali istilahnya terpaksa harus dipondokkan karena orang tua belum mampu mendidik, kemudian juga takut pengaruh lingkungan, setelah lulus SD lah barangkali baru bisa untuk anak itu dipondokkan. Bahkan mungkin yang lebih baik lagi barangkali kalau sudah lulus SMP misalnya ya. Terutama anak laki-laki ya. Untuk anak perempuan sendiri ala kulli hal artinya perlu dipertimbangkan lagi apabila jauh dari orang tua dengan sistem di pondok, kecuali kalau memang sudah misalnya sudah lulus SMA, mungkin disekolahkan di sekolah yang baik, yang bisa menjaga juga istiqomahnya anak gitu ya, di lingkungan yang baik dan seterusnya, bisa lah untuk misalnya berpisah dengan orang tua. Ala kulli hal perlu tadi dijelaskan lagi kepada anak bahwasanya bahwa orang tua bukan lagi membuang dan lain sebagainya, dan perlu lagi ditingkatkan perhatian kepada anak meskipun di pondok, bukan orang tua kemudian kurang komunikasinya, tapi hendaklah orang tua juga sering komunikasi dengan anak, memberikan perhatian, kasih sayang, dan juga jika memungkinkan sering berkunjung untuk bertemu dengan anak.
Dan apabila ada kesempatan juga anak untuk bisa pulang, misalnya 2 bulan sekali ataupun sebulan sekali dan lain sebagainya, juga untuk bisa pulang juga, itu juga akan jadi lebih menguatkan lagi ikatan batin antara orang tua dengan anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz wa jazakillah khair kepada ukhti yang telah bertanya. Selanjutnya Anda coba selingi dengan chat yang sudah masuk ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat kata-kata bijak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Bagaimanakah aplikasi dalam adab pergaulan sehari-hari di mana terkadang kesalahan terlihat di depan mata? Jazakallah khair Ustaz. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik, atau kalau tidak hendaklah diam. Gitu ya. Apabila maksudnya diam ini jangan sampai kita berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang menjadikan kita berdosa. Ini tidak baik. Adapun berkata-kata yang mengandung kebaikan, di antaranya melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, itu adalah suatu kebaikan. Maka dari itu juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang diam dari kemungkaran yang seharusnya bisa dia ingkari, maka dia seperti setan yang bisu, gitu ya. Artinya ini adalah suatu celaan. Tidak selamanya diam itu emas, gitu ya. Tetapi tadi kita katakan indikasinya atau batasannya adalah kita hindari berkata-kata yang buruk, apakah itu ghibah, menggunjing gitu ya, kemudian juga berbuat namimah, mengadu domba, kemudian berkata-kata yang menunjukkan meremehkan orang lain, menghina orang lain, misalnya menyakiti orang lain, itu yang kita hindari, sehingga kita upayakan untuk diam dari berbicara yang tidak baik. Tapi apabila ada sesuatu yang memang mengharuskan kita untuk berbicara, maka hendaklah kita berbicara. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Ada di antara doa juga ya. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kalimat yang hak, baik dikala aku senang ataupun aku marah. Artinya jangan sampai ucapan kita ini menyimpang dari hal-hal yang diridhai oleh Allah SWT, baik dikala kita senang, dan juga dikala kita marah, juga tetap masih bisa mengontrol dan menata kata-kata kita. Allahumma amin. Ya. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Wa jazakallah khair kepada akhi yang telah bertanya. Selanjutnya sudah ada yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan dimulai dengan Ummu Amar ya dari US Kanada. Tafadhali. Ya, jazakumullahu khairan akhi Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah SWT memberikan Ustadz keberkahan, perlindungan, dan kemudahan beserta keluarga dimanapun berada. Ustadz, ini ada 2 pertanyaan dari ummahat yang ada di majelis di Amerika. Yang pertama adalah, Ustadz mohon pencerahannya ketika dulu saya tidak pernah mengajarkan anak sholat atau hanya memberitahu sholat, tapi saya tanda kutip tidak memperdulikan dia sholat atau tidak, bagi saya itu tidak menjadi hal yang utama. Kemudian ketika dewasa dan dia tidak sholat, apakah ini menjadi dosa jariah yang harus saya tanggung sampai anak saya itu bisa sholat kembali? Itu yang pertama. Mungkin yang kedua nanti Ustadz. Ya, ya.
Jadi di sini penting sekali kewajiban bagi orang tua ya untuk mendidik anak-anak sejak kecil, sejak usia dini agar mereka sholat. Di antaranya dengan kita melakukan sholat, maka anak-anak yang kecil itu sudah terbiasa melihat dan juga ingin meniru tanpa kita suruh ya. Ketika usia 7 tahun hendaklah kita perintahkan anak untuk sholat. Kemudian juga ketika 10 tahun belum mau sholat juga, maka bolehlah dengan dipukul-pukul yang mendidik gitu ya. Tidak boleh pukul wajah ataupun yang membuat sakit bagi si anak terluka dengan pukulan tersebut. Tetapi pukulan dalam rangka mendidik. Ini menunjukkan tentang pentingnya perintah sholat ya. Nah, maka anak juga perlu dimotivasi. Apa sih, bagaimana, mengapa sampai kita ini harus sholat gitu ya? Apa manfaatnya, apa bahayanya, itu perlu untuk anak itu kita sampaikan. Tapi tadi kasusnya adalah ketika orang tua agak lalai dalam hal mendidik anaknya untuk sholat tadi, cuman sekedar saja anjuran, tapi tidak benar-benar perhatian sehingga ketika anak itu dewasa, maka anak itu malas sholat. Di sini tentu kelalaian orang tua tadi, orang tua sudah menyadari bahwa waktu dahulu saya berbuat salah dalam hal cara mendidik anak, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf dan atas segala dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ketika kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa kita gitu ya. Tetapi bukan berarti kita kemudian diam saja membiarkan anak kita yang dewasa, yang masih malas sholat. Kita terus jangan lupa dan untuk sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada anak kita untuk rajin sholat tepat pada waktunya, dan juga bagi yang laki-laki hendaklah sholat di masjid. Kita banyak terus berdoa, tidak bosan-bosannya dan tidak lupa gitu ya. Sambil juga kita berusaha juga, artinya meningkatkan kualitas iman anak kita secara baik, secara tidak langsung. Kita ajak menengok orang yang sakit, kita juga ajak juga supaya anak kita ini bertakziah ketika ada yang meninggal dunia, menyolatkan jenazah, mengantarkan jenazah, menguburkan jenazah. Barangkali hal itu juga bisa meningkatkan kualitas iman yang akhirnya bisa menyadarkan untuk menjadi orang yang menjaga sholat 5 waktu. Di samping juga terus artinya diupayakan juga nasihat-nasihat untuk disampaikan kepada anak tentang kewajiban sholat dan pentingnya sholat. Tetapi ketika orang tua sudah bertobat kepada Allah dan masih tetap berusaha mendakwahi anak, kemudian anak tetap misalnya bermalas-malasan, mudah-mudahan orang tua tidak mendapatkan tadi istilah dosa jariah tersebut. Ya. Ya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz, pencerahan Ustadz. Ustadz, satu lagi, bagaimana caranya menyikapi bila ada satu grup kecil, sebenarnya bukan untuk mendiskusikan, tetapi untuk membaca materi dari kajian, tetapi ada yang suka membawa hukum-hukum dunia atau dibandingkan dengan syariat Islam yang memang sudah established. Kami menyadari bahwa di sini tidak ada yang didiskusikan. Tetapi kalau memang ada yang suka bersikukuh, bagaimana menyikapinya Ustadz? Kami menghindari supaya tidak terjatuh kepada syubhat, dan kami juga merasakan ngeri sekali, sehingga itu harus dihentikan. Tetapi mungkin di sini adabnya agak sulit diterima, atau mungkin ada persepsi yang salah. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Contohnya bagaimana? Misalnya ada syariat Islam mengenai pernikahan, Ustadz. Ya. Bahwa pernikahan wanita Muslim tidak bisa menikah dengan laki-laki kafir. Dan ini kan sudah pasti.
Tapi kami kan tinggalnya di negara yang kebanyakan non-Muslim, Ustadz, negara kafir. Jadi terkadang mungkin ada kasus yang suka dikemukakan. Padahal kita sudah memberitahu jangan mendahulukan hukum-hukum di luar syariat Islam dulu. Jadi bagus. Yang lainnya yang di-adjust, tapi bukan syariat Islamnya yang di-adjust. Paham. Jadi ketika ada grup kecil untuk membahas dulu misalnya materi-materi yang akan nanti dikaji misalnya ya. Misalnya mungkin seperti artikel, kemudian di-share terlebih dahulu di grup kecil tersebut, kemudian dibaca oleh masing-masing. Apabila ada di antara anggota tadi yang masih belum paham tentang apa yang kita baca atau apa yang kita dengar, janganlah kita berkata, berbuat yang apa kita tidak ada ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Janganlah kamu berkata, berbuat apa-apa yang kamu tidak ada ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam ayat lain, Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Termasuk juga dari tulisan yang kita tulis. Nah, ini. Maka masing-masing kita harus beradab dalam cara menulis atau cara berkata. Jangan mengatakan menulis sesuatu yang kita belum tahu, tapi bahasanya seolah-olah kita sudah paham. Artinya, wah menurut saya ini tidak seperti ini. Menurut saya boleh, misalnya gitu kan. Oh di artikel ini dibilang tidak boleh, misalnya. Ini kita harus hati-hati. Jangan berbahasa yang kita tidak tahu. Kalau kita memang belum tahu, maka anggota grup kecil tadi bisa menanyakan. Misalnya secara pribadi mungkin ya. Untuk tidak menyampaikan barangkali di grup pun seolah-olah, tapi boleh saja di grup, tapi mungkin secara pribadi, bahwa saya belum memahami tentang masalah ini. Saya masih berat untuk bisa menerima mungkin karena keterbatasan ilmu yang ada pada saya. Mohon pencerahan, mohon penjelasan, kan gitu. Itu cara yang baik. Maka tentu admin atau mungkin pimpinan dari grup kecil itu juga berusaha juga untuk bisa mendatangkan tulisan-tulisan, memperdengarkan kajian-kajian yang lebih spesifik tentang masalah yang belum difahami oleh salah satu anggota atau oleh sebagian dari anggota. Allahu a'lam, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga apabila ada di antara anggota tadi yang mungkin menyampaikan syubhatnya di grup tadi, menurut saya boleh begini, maka baik juga untuk kita tadi berikan juga tadi penjelasan dari tulisan ataupun dari ucapan ustadz-ustadz kita yang berkenaan dengan masalah itu di grup juga, karena sudah terlanjur disampaikannya di grup gitu ya. Kecuali kalau tadi secara pribadi kita juga kirimnya pada dia secara pribadi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jazakallah khairan katsiran, barakallahu atas jawabannya Ustadz. Jazakallah khairan juga pada Umar sebagai ada lagi pertanyaan dari Mas Emil, BM Emil, silahkan mengaktifkan mikrofonnya. Jazakallah khair, Pak Moderator. Jazakallah khairan katsiran. Silahkan Emil untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khair atas ilmu dan pelajaran hari ini Ustaz. Kajiannya Masya Allah. Banyak ilmu yang Alhamdulillah bisa kami catat dan kami terima Ustaz. Ustaz, ada beberapa pertanyaan Ustaz yang ingin Ana tanyakan. Yang pertama, Ana sangat istilahnya sangat tertarik sekali dengan tawadunya Syekh Al-Jauhari yang setelah mendapatkan
kritikan dari muridnya, tapi beliau masih sangat sabar dan mudah sekali untuk menahan emosi beliau, Ustadz. Yang ingin Ana tanyakan, Ustadz, untuk kami tolib yang emosinya juga masih belum baik, Ustadz. Selain berdoa, mungkin ada cara-cara yang bisa Ustadz berikan ke kami untuk bagaimana melatih kesabaran itu, Ustadz, agar jangan langsung, jika ada orang menyampaikan pendapat yang tidak sesuai dengan kita tidak langsung emosi atau seperti itu, Ustadz. Itu yang pertama, khususnya ini untuk lingkungan keluarga ya, Ustadz. Terkadang kan karena kita sebagai kepala keluarga, terkadang baik dari istri ataupun anak misalnya menyampaikan sesuatu yang baik, tetapi terkadang itu mungkin keadaan yang membuat kita sulit untuk menahan emosi. Mungkin ada cara-cara dari Ustadz untuk bisa kami pelajari dan terapkan di kehidupan sehari-hari untuk melatih kesabaran kami, Ustadz. Kemudian yang kedua, Ustadz, kelanjutan dari hal tersebut, kalau pada suatu waktu sebagai orang tua kita mungkin terlewat keras mengingatkan anak, Ustadz, apakah ada kewajiban kita untuk meminta maaf kepada anak, Ustadz? Mungkin bukan hal yang kita sampaikannya itu yang kita minta maaf, tapi nada bicara kita yang mungkin agak keras seperti itu, Ustadz. Jazakallahu khair, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi cara apa mungkin yang bisa kita lakukan untuk kita bisa lebih menahan emosi kita, ya, selain doa. Tapi tadi untuk lebih baiknya artinya tetap kita perbanyak doa kepada Allah SWT agar Allah memperbaiki akhlak kita, agar Allah menjadikan kita orang yang bisa sabar, bisa menahan emosi. Itu kita perbanyak doa di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab, gitu ya. Itu perlu untuk perbanyak. Kemudian langkah-langkah lainnya, artinya dengan kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan, menahan amarah, menjaga emosi, misalnya ya. Hal itu menjadikan kita akan termotivasi untuk lebih hati-hati lagi, untuk bisa lebih lagi sabar lagi dalam menahan emosi kita, gitu ya. Dari ayat Quran, dari hadis Nabi SAW, banyak nanti yang kita dapatkan yang itu akan bisa lebih memperbaiki kualitas emosi kita. Kemudian juga mempelajari sirah, sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat, sejarah tabi'in, orang-orang yang soleh, gitu ya. Termasuk tadi ya, kisah yang terjadi istilahnya di sekitar abad ke-5 atau abad ke-6 Hijriah, gitu ya. Ini juga perlu kita pelajari sejarah orang-orang yang baik, yang memotivasi kita juga untuk bisa meneladani mereka. Di samping itu juga, kalau kita merenung, seandainya kita yang posisinya dimarah oleh orang, yang orang itu yang emosi kepada kita, bagaimana sih kita senang atau tidak kalau ada orang memarahi kita? Kita akan merasa tidak nyaman, tidak senang. Maka kita berpikir orang lain pun sama. Misalnya, kalau saya dimarah oleh orang tua kita merasa tidak nyaman, tidak enak. Oh, begitu pula anak saya juga pasti tidak nyaman, tidak enak untuk dimarah, gitu kan. Istri kita juga tidak nyaman, tidak suka apabila kita emosi, gitu kan. Nah, disitulah yang barangkali juga bisa menjadi penyebab seorang mendapatkan hidayah untuk memperbaiki, untuk tidak mudah emosi kepada orang lain. Kemudian tadi yang kedua apa? Maaf, saya lupa. Maaf. Yang kedua mengenai ini, Ustadz, kalau misalnya kita terlewat mengangkat suara kepada anak, Ustadz. Oh ya, minta maaf. Iya. Orang tua harus siap untuk meminta maaf kepada anak. Misalkan kita nadanya yang emosi kepada anak, tapi sebenarnya substansi yang kita sampaikan nasihatnya benar, gitu ya. Tetapi karena cara kita yang emosional tadilah yang kita merasa menyesal
maka kita perlu dekati anak tersebut. Kita minta katakan bahwa ayah atau abi, minta maaf atas cara abi tadi menyampaikannya dengan nada yang keras, membentak, maafkan abi gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa melembutkan juga anak dan juga anak belajar untuk kita lebih sabar dalam hal mengkritik. Saya teringat sedikit ya, Pak, minta maaf. Ada seorang ahli parenting di negeri Kuwait mengajarkan pelatihan kepada para orang tua bagaimana bersikap kepada anak. Sampai selesai acara parenting 2 hari, sebenarnya masih hari pertama ini ya, misalnya Sabtu Ahad, di hari Sabtu misalnya selesai, ada seorang ayah mendatangi instruktur tadi. Dia mengatakan, wahai Ustadz, saya punya anak, dia itu kurang ajar kepada ibunya, kepada istri saya. Akhirnya saya ini marah dan saya tidak memberi uang jajan selama 5 tahun dan saya usir dari rumah sehingga dia sekarang tinggal di pavilion dekat rumah, di samping rumah induk gitu ya. Tapi dia tidak tinggal di rumah induk bersama saya dan saya sudah tidak ajak bicara dia sudah 5 tahun. Karena dia itu kurang ajar terhadap ibunya, terhadap istri saya. Saya marah. Apa yang mesti saya lakukan ya Ustadz untuk memperbaiki anak saya ini? Ustadz tersebut kaget. Betul, si anak tadi kurang ajar, durhaka, dan lain sebagainya, mungkin perlu dinasehati dan seterusnya. Tetapi yang pertama kali disampaikan kepada orang tersebut oleh instruktur tadi, Anda harus minta maaf kepada anak Anda atas kesalahan Anda. Kaget orang tua tersebut, si ayah. Hai Ustadz, masa saya orang tua minta maaf sama anak? Mustahil saya melakukan hal yang demikian, gitu kan? Betul, anak Anda salah, tapi juga Anda salah dalam mensikapi dengan cara menghukumnya seperti itu. Itu tidak menyelesaikan masalah, gitu kan istilahnya. Si orang tua tadi tidak terima dengan nasihat instruktur tadi. Akhirnya berpisahlah mereka. Keesokan paginya, ketika acara hendak dimulai, kan pulang ke rumah masing-masing ya pada saat itu. Besok harinya, sebelum dimulai acara session yang hari kedua, orang tua tadi, si ayah tadi memeluk instruktur tadi dan mengatakan, Alhamdulillah saya terima kasih. Setelah saya pulang, saya renungkan sebenarnya nasihat Anda. Dan tadi malam saya ketuk kamar pavilion anak saya, dibuka, dia juga kaget ketika saya mengetuk. Saya langsung mengatakan saya minta maaf atas kesalahan saya selama ini kepada Anda. Langsung si anak itu memeluk saya, dan dia menangis, dan dialah yang minta maaf atas kesalahannya selama ini. Alhamdulillah, keduanya akhirnya sudah clear, dan si anak itu berjanji untuk bersikap yang baik kepada kedua orang tuanya. Ini sekedar contoh saja ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Jadi sikap orang tua yang salah dalam hal cara, maka hendaklah dia minta maaf kepada anak, sambil anak juga tetap dibimbing untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya dengan cara yang baik dan dengan doa. Ya, itu saja. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ceritanya Masya Allah. Terima kasih sekali Ustaz atas nasihat-nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Saya kira cukup mungkin ya. Masih berapa lama lagi Ustaz? Apakah mau diakhiri saja? Boleh kalau masih ada, boleh. Tapi satu lagi Ustaz. Ya, boleh. Terakhir ini Ustaz, insya Allah. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang ayah kurang bahkan sangat jarang berkomunikasi dengan anak lelakinya, baik dalam hal pengajaran agama dan akidah, namun termasuk juga berkomunikasi sebagai ayah dan anak. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Jadi bagi seorang ayah terus untuk mengevaluasi artinya apabila dia jarang berkomunikasi berarti dia harus terus berusaha memperbaiki dalam hal komunikasi dengan anak gitu. Kalau dia belum biasa ya, karena orang punya kebiasaan mungkin sikap, karakter, diam dan lain sebagainya.
maka di sini hendaklah si ayah tersebut yang merasa dirinya memiliki satu kekurangannya, kurang komunikasi, harus terus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, dibukakan pintu taufik untuk bisa banyak berkomunikasi dengan anak. Kemudian bagi seorang istri yang mengetahui juga bahwa suaminya kurang berkomunikasi kepada anak juga, jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan pintu taufik kepada suaminya, agar suaminya bisa memperbaiki dalam hal berkomunikasi dengan anak. Tetapi yang jelas bagi istri ataupun bagi anak yang merasa orang tuanya memiliki kekurangan dalam satu sisi seperti kurang berkomunikasi dan lain sebagainya, janganlah menuntut kesempurnaan. Seorang istri jangan menuntut kesempurnaan dari suaminya, sehingga dia berusaha juga untuk menggantikan juga peranan dari ayah yang kurang komunikasi untuk banyak berkomunikasi dengan anak gitu ya. Dan seorang istri juga harus melihat kebaikan-kebaikan suaminya yang lain yang banyak gitu kan. Manusia tidak ada yang sempurna, maka kita bisa memaklumi, tidak terus menyalahkan suaminya yang kurang komunikasi dan lain sebagainya, tetapi berusaha mengisi, memperbaiki kekurangan dari suaminya tadi dengan seorang ibu banyak berkomunikasi dengan anak. Dan seorang anak juga harus memaklumi, jangan menuntut kesempurnaan dari seorang ayah tadi yang akhirnya dia bersikap kurang baik, kurang hormat kepada ayahnya. Tetapi kita lihat bagaimana kebaikan-kebaikan dari orang tua, dari ayah, pengorbanan-pengorbanannya ketika bekerja keras untuk membiayai, menafkahi anak dan lain sebagainya, itu tidak lepas dari sikap cinta dan sayangnya dan tanggung jawab dari orang tua kepada anak dan seterusnya. Mudah-mudahan seorang anak tadi bisa juga tetap hormat, tetap bakti pada kedua orang tua, dan berusaha belajar bahwasanya apabila ada yang kurang dari orang tuanya, bahwa saya kelak nanti akan menjadi orang tua, kelak saya akan menjadi bapak, akan menjadi ibu, saya akan terus memperbaiki sikap-sikap dan sifat-sifat kepada nanti anak-anak kita kelak. Semoga Allah SWT memperbaiki akhlak kita. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kami orang-orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai kunci pembuka pintu kebaikan dan menjadi kunci penutup pintu keburukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas penyampaiannya. Mohon maaf apabila kami masih banyak kesalahan dan keliru dalam penyampaian dalam pelaksanaan acara ini Ustaz, dan juga jika ada salah mohon dimaafkan semua. Jazakallah khairan katsiran, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.